Ash'af aghbar, ada seseorang yang kumal, rambutnya tidak terurus, pakaiannya penuh dengan debu. Madfu'in bil abwab, tertolak di pintu-pintu rumah manusia. Nah, ini fakir miskin yang disebut oleh Rasulullah SAW, lau aksama alallahi la abarrah, kalau dia bersumpah meminta sesuatu karena kamu bersandar kepada kemuliaan Allah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, la abarrah, maka sumpahnya akan diterima oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'ti, akan datang nanti di hari kiamat, rajulus samin, seseorang yang gemuk. Apa yang gemuk? Bukan amalnya, yang gemuk badannya. Al-azim, punya kedudukan, punya jabatan di muka bumi ini. Ketika hidupnya dipandang oleh manusia, dia akan datang di hari kiamat, la yazinu indallah janaha ba'udah. Keadaannya ketika datang di hari kiamat itu tidak ada harganya. Bahkan timbangan amalnya itu tidak menyamai sayap daripada nyamuk. Maksud daripada hadis ini apa? Manusia itu enggak diukur daripada zahirnya. Di dunia dalam keadaan mewah, hidup di dalam ke dunia ini dalam keadaan punya jabatan, dia kaya, dia raja, itu semua enggak jadikan timbangan amalnya itu berat. Kecuali kalau kekayaannya semasa hidup di muka bumi ini dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang manfaat. Ada orang miskin yang di dunia ini dipandang sebelah mata, nggak punya apa-apa, tapi justru ternyata timbangannya lebih berat daripada orang-orang kaya atau orang-orang yang punya jabatan 1000 atau 2000 daripada mereka. Masih kalah sama orang miskin satu yang lemah. Sebagaimana dijelaskan perempuan hitam. Ada imra'ah sauda, kerjaannya apa? Bersihkan masjidnya Nabi. Ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad gak dikabarin, langsung dimakamkan. Nabi tanya sama para sahabatnya, mana perempuan yang biasanya nyapu-nyapu masjid? Perempuan miskin, kerjaannya nyapu masjid. Tapi ternyata ketika meninggal dunia, Nabi tanya, mana ini perempuan yang biasanya bersih-bersihkan masjid? Meninggal ya Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Nabi minta dihantarkan ke makamnya. Kemudian Nabi melaksanakan sholat gaib di makamnya. Nah, justru orang-orang yang kadang dipandang sebelah mata itu punya jabatan atau punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba, terkadang ash'af aghbar, ada seseorang yang kumal, rambutnya tidak terurus, pakaiannya penuh dengan debu. Madfu'in bil abwab, tertolak di pintu-pintu rumah manusia. Nah, ini fakir miskin yang disebut oleh Rasulullah SAW, lau aksama alallahi la abarrah, kalau dia bersumpah meminta sesuatu karena kamu bersandar kepada kemuliaan Allah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, la abarrah, maka sumpahnya akan diterima oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan jangan mandang manusia hanya dari surahnya saja. Terkadang surahnya fakir miskin kau pandang sebelah mata, tapi doanya mustajab, sumpahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita jangan memandang rendah fakir miskin, karena orang-orang miskin ini dapat keistimewaan. Doanya Nabi SAW apa? Wahsyurni fi zumratil masakin, bangkitkan aku ya Rabb di barisannya orang-orang miskin. Doanya Nabi bukan ya Rabb bangkitkan orang-orang miskin di barisanku, bukan, tapi bangkitkan aku di barisannya orang-orang miskin. Tapi miskin di sini bukan hanya sekedar miskin saja. Kalau miskin tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, miskin sombong, nah ini masuk ke kategori yang hadis tadi, orang-orang yang sombong dihukum sama Allah, sudah miskin sombong. Tapi di sini miskin adalah orang yang rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya miskin harta saja, tapi dia juga memiskinkan hatinya di hadapan Allah. Rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i
Maksudnya as-sa'i ini orang yang bekerja untuk membantu, orang yang bersusah payah untuk membantu. Siapa yang dibantu? Armalah, para janda, dan juga orang-orang miskin. Maka dia pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Abu Hurairah, wa ahsibuhu qal, dan aku kira Nabi Muhammad SAW juga mengatakan pahalanya orang yang membantu para janda dan juga para orang-orang miskin kal gaim la yaftur, seperti orang yang bangun, maksudnya ibadah tahajud di malam hari tanpa lemah, senantiasa tahajud. Wa qasaim la yuftir, seperti orang yang berpuasa la yuftir. La yuftir kalau diartikan bahasa Indonesia tidak berbuka, seperti orang yang berpuasa tapi tidak berbuka. Maksudnya apa? Sering berpuasa. Armalah di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seluruh armalah, seluruh janda, baik itu jandanya miskin ataupun janda itu mampu. Tapi sebagian para ulama mengatakan seperti Ibn Qutaibah mengatakan disebut dengan armalah dari kalimat irmal, wahwa al-fagir, yaitu fakir, dia miskin. Karena apa? Kehilangan bekal hidupnya atau nafkahnya dari suaminya. Suaminya telah meninggal dunia atau menceraikan dirinya, karena nggak ada yang menafkahi dirinya, maka dia disebut dengan armalah. Tapi di syarah Muslim sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu yang disebut dengan armalah ya memang orang yang berkebutuhan, dia nggak punya suami dan dia bukan orang yang mampu. Tapi di sini betul-betul melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak milih-milih. Bantu janda, milih jandanya yang usianya 25 tahun. Kalau niat bantu jangan milih-milih. Nah, ada janda yang 60 tahun malah tidak dibantu. Nah, ini milih-milih, ada sesuatu di baliknya. Tapi di sini memang semata-mata dia membantu karena kekurangan orang tersebut membutuhkan bantuan. Dan juga miskin, para fakir miskin. Ada fakir, ada miskin. Apa itu miskin? Miskin ini punya harta atau punya kerjaan tapi nggak cukup untuk menghidupi dirinya. Kalau fakir dia nggak punya harta dan dia nggak punya kerjaan. Jadi untuk membantu mereka itu ada perjuangan. Apa? Melawan hawa nafsu. Dia mengeluarkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan ketika mau mengeluarkan, dia berperang dengan nafsunya yang nahan. Supaya apa? Hartanya tidak dikeluarkan, tapi hartanya selalu dipegang di tangannya. Seperti dalam hadis disebutkan orang yang bersodakoh itu dia telah mencabut 70 janggutnya syaitan. Maksudnya 70 janggutnya syaitan apa? Dia berhasil mengalahkan godaan 70 syaitan. Jangan pernah terlena karena kau senantiasa di tempat yang baik. Berada di tempat yang baik itu bagus. Tapi kalau kau terlena nganggap dirimu lebih baik dari orang lain hanya karena engkau sering berada di tempat yang baik, di majelis ilmu, di masjid, hati-hati.